wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'ad LCMA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin menyampaikan tugas al-hadis yang berjudul orang yang kandungannya keguguran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ramadan Tanjung, NIM 0101242091, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester pertama. Langsung saja masuklah kita ke pembahasan. Dalam Islam, keguguran atau kehilangan janin adalah suatu hal yang sangat disayangkan dan bisa menjadi pengalaman yang menyedihkan bagi seorang wanita dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna as-siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idza tasabathu." Sesungguhnya bayi yang keguguran akan membawa ibunya masuk surga dengan tali pusarnya jika ibunya menerimanya dengan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hukum keguguran. Jika keguguran terjadi sebelum usia janin mencapai 120 hari atau 4 bulan, maka janin tersebut dianggap belum memiliki ruh menurut pandangan sebagian besar ulama. Namun tetap ada hak-hak tertentu yang harus dihormati, seperti penguburan janin jika sudah berbentuk. Selanjutnya, yang kedua, dukungan emosional sangat penting bagi wanita yang mengalami keguguran untuk mendapatkan dukungan emosional dari keluarga dan teman-teman. Dalam Islam, ada anjuran untuk saling membantu dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Yang ketiga, doa dan zikir. Doa dan zikir mengingatkan diri untuk berdoa dan berzikir kepada Allah adalah hal yang sangat dianjurkan. Banyak orang yang merasa lebih tenang dan mendapatkan ketenangan batin melalui doa-doa tersebut. Selanjutnya, yang keempat, kesabaran dan tawakal. Dalam Islam, kesabaran dan tawakal adalah nilai-nilai yang sangat penting. Keguguran bisa menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penting untuk tetap bersikap positif dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Selanjutnya, yang kelima, hukum fikih. Dalam hal ini ada beberapa pandangan dalam fikih mengenai hak-hak janin yang gugur, termasuk tentang penguburan dan hak-hak lainnya. Sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau orang yang berpengetahuan dalam agama untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Selanjutnya, kesehatan mental. Jika keguguran menyebabkan trauma atau depresi, penting untuk mencari bantuan profesional baik dari psikolog maupun konselor untuk membantu mengatasi perasaan tersebut. Masuklah kita selanjutnya. Sebagai kesimpulan, keguguran dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang bersabar dan ikhlas dalam menghadapi kehilangan ini akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa janin yang gugur akan menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat. Yang perlu diketahui tentang janin yang keguguran menurut Islam ialah janin yang keguguran harus diurus dengan penuh rasa hormat. Jika janin yang keguguran terlihat hidup, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Jika janin yang ada dalam rahim sang ibu tidak dapat diharapkan bisa hidup, maka haram membedahnya. Disunnahkan untuk memberikan nama terhadap bayi keguguran. Jika tidak diketahui jenis kelaminnya, maka nama yang diberikan harus pantas. Darah yang keluar karena keguguran juga termasuk nifas dengan masa nifas maksimal 40 hari. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kuis. Kuis yang pertama adalah, apa yang biasa menjadi penyebab utama keguguran pada trimester pertama kehamilan? A. Stres. C. B. Infeksi. C. Kelainan kromosom. D. Kebiasaan merokok.
Jawabannya adalah C. Kelainan kromosom. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan keguguran? A. Kehilangan janin setelah 20 minggu kehamilan. B. Kehilangan janin sebelum 20 minggu kehamilan. C. Proses persalinan yang normal. D. Kehamilan yang tidak terdeteksi. Jawabannya adalah B. Kehilangan janin sebelum 20 minggu kehamilan. Selanjutnya kuis yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh suami ketika istri mengalami keguguran? A. Mengabaikan. B. Memberikan dukungan emosional. C. Menyalahkan istri. D. Mengadakan perayaan. Jawabannya adalah B. Memberikan dukungan emosional. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang dianjurkan untuk dibaca ketika mendengar kabar keguguran? A. Al-Fatihah. B. Doa untuk orang yang meninggal. C. Doa janin yang gugur. D. Surat Yasin. Jawabannya adalah C. Doa untuk janin yang gugur. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, dalam konteks keguguran, apa yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap janin? A. Mengadakan pesta. B. Mendoakan dan mengingatnya. C. Menyimpan barang-barang bayi. D. Tidak melakukan apa-apa. Jawabannya adalah D. Mendoakan dan mengingatnya. Mungkin sampai sinilah kuis dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.